Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komet merupakan hasil dari sisa bongkahan yang terpecah karena benturan bongkahan batu luar angkasa pada benda langit. Jalur yang dilalui setiap komet tidaklah sama, mereka berjalan sebagaimana pada garis arah edarnya. Itulah sebabnya bahwa bongkahan sisa hantaman atau benturan batu angkasa yang nantinya disebut komet pada awalnya berasal dari sisa batu yang terbuai karena diakibatkan dari penolakan gaya dari suatu planet. Hal ini karena setiap gaya atmosfer yang dimiliki oleh setiap planet sangatlah berbeda-beda, sehingga jika suatu benda asing mengarah ke suatu planet, maka ia akan mengeluarkan sisa-sisa hantaman yang nantinya akan mendorong arah jalur bongkahan tersebut mengarah pada garis edarnya. Fenomena inilah yang biasa kita sebut dengan bintang jatuh. Jika bongkahan dari sisa hantaman tadi berjalan melewati bumi kita, sebutan dalam penjelasan inilah yang menurut ahli astronomi disebut komet. Di dalam sejarah penciptaan bumi, komet sudah menjadi fenomena langit biasa dan lumrah terjadi. Namun, dari ratusan komet yang pernah melewati bumi kita, ada satu komet teraneh juga terlihat dan pernah melewati bumi dalam daftar sebagai komet yang memiliki unsur dan bentuk yang sedikit berbeda. Komet ini memiliki ekor cahaya yang panjang. Para ilmuwan menyebutkan bahwa komet tersebut sebagai salah satu komet terbesar dan terdekat yang pernah melewati dalam garis tepi bumi. Para ahli astronomi secara resmi telah memberi nama komet ini sebagai nama Halley, atau dengan nama lainnya disebut dengan komet 1P. Menurut Wikipedia, bahwa komet Halley merupakan sebuah komet yang terkenal di antara komet-komet periodik lainnya. Walaupun pada setiap abad banyak komet berperiode panjang yang pernah muncul dengan lebih terang dan dahsyat, Halley adalah salah satunya komet dengan periode pendek yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dan komet tersebut dapat dipastikan kembali dalam rentang umur manusia pada umumnya. Ia akan muncul kembali kisaran 80 atau 90 tahun ke depan. Namun, tahukah Anda, pada 1400 tahun yang lalu, ternyata Nabi kita Muhammad SAW pernah menyinggung akan hadirnya kedatangan komet Halley ini. Bahkan lebih dalam lagi, bahwa beliau juga menyebutkan bahwa dengan kehadiran komet ini, maka akan hadirnya suatu peristiwa penting dalam sejarah bumi di akhir zaman. Dan sekarang pertanyaan kita adalah, komet manakah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Nabi kita tersebut? Benarkah komet Halley atau ada komet yang lain? Kapankah komet ini akan muncul atau mungkin apakah komet tersebut telah hadir sebelum masa kita? Dan pertanda apakah yang dimaksud oleh Nabi SAW setelah munculnya komet yang dimaksudkan oleh beliau tersebut? Simak penjelasannya. Rasulullah SAW pernah bersabda melalui sanad sahabat Ka'ab al-Akhbar bahwa beliau pernah berkata, sebuah bintang dengan ekor bercahaya akan muncul dari timur sebelum muncul Al-Mahdi. Sebuah komet akan muncul di timur dengan mengeluarkan cahaya sebelum tiba. Seperti yang disebutkan oleh dua hadis di atas, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tersebut benarlah terjadi. Komet yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di atas adalah merujuk pada nama komet Halley yang ia telah hadir untuk melintasi bumi pada tahun 1986 atau jatuh pada 1406 Hijriah. Komet ini merupakan sebuah bintang terang bersinar yang melintasi dari timur ke barat seperti mana yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada tahun kemunculannya, komet Halley nyatanya berjalan dekat dengan bumi dari arah timur menuju barat. Ahli astronomi mengatakan bahwa komet Halley terakhir muncul pada tahun 1986 dan akan muncul kembali pada tahun 2061. Meskipun periode rata-rata orbit komet Halley adalah 76 tahun, namun tidak mudah untuk menentukan tanggal tepat kemunculan komet tersebut.
Gravitasi dari objek lain di tata surya akan mempengaruhi orbit komet ini. Selama berabad-abad, periode orbit Halley bervariasi antara 76 tahun hingga 79,3 tahun. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai ciri-ciri hadirnya Halley sebagai berikut. Rasulullah pernah bersabda, munculnya bintang itu akan terjadi setelah gerhana matahari dan bulan. Ada dua tanda untuk kedatangan Al-Mahdi. Yang pertama adalah gerhana bulan di malam pertama Ramadan, dan kedua adalah gerhana matahari di pertengahan bulan ini. Gerhana matahari di pertengahan bulan Ramadan dan gerhana bulan di akhirnya. Dari hadis Nabi di atas dapat disimpulkan bahwa tanda lain dari hadirnya komet ini ataupun bukti bahwa komet ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya adalah munculnya dua gerhana dalam 2 tahun secara berturut-turut. Pada dasarnya, secara hukum alam menyatakan bahwa tidaklah mungkin akan ada 2 gerhana matahari dan bulan dalam 1 bulan. Hal ini tidak dapat terjadi pada keadaan biasa. Akan tetapi, sebahagian besar tanda-tanda hari akhir merupakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijangkau dan diwujudkan oleh pikiran manusia dan tergantung pada alasan tertentu. Seperti mana pada hadis sebelumnya, menyebutkan bahwa gerhana akan terjadi dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut dan terjadi dalam 1 bulan sebanyak 2 kali. Dan faktanya bahwa apa yang dikatakan Nabi kita SAW adalah benar, bahwa gerhana bulan telah muncul pada tahun 1981 atau jatuh pada tahun Hijriah 1401, yaitu pada hari ke-15 bulan Ramadan, dan gerhana bulan kembali lagi terjadi pada tahun yang sama pada hari ke-29 pada bulan tersebut. Kemudian pada tahun keduanya, gerhana bulan muncul sekali lagi, yaitu tahun 1982 atau tahun 1402 Hijriah pada hari ke-14 bulan Ramadan, dan gerhana matahari pada hari ke-28 pada bulan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, telah sampai kepadaku bahwa sebelum Al-Mahdi datang, bulan akan gerhana 2 kali di bulan Ramadan. Akan ada 2 gerhana matahari di bulan Ramadan sebelum kedatangan Al-Mahdi. Kejadian peristiwa-peristiwa ini selama kurun waktu yang sama bertetapan dengan tanda-tanda kedatangan Al-Mahdi. Hal tersebut berserta kejadian ulangnya yang menunjukkan di permulaan abad ke-14 Hijriah selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 1401 dan 1402 Masehi. Rasulullah SAW mengatakan bahwa tanda kemunculan bintang berekor tersebut adalah sebab di mana Imam Mahdi akan hadir. Lebih dalam lagi, yang lebih menakjubkan dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan hadir tidak jauh dari masa kemunculan 2 peristiwa gerhana dan komet di atas. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kisaran umur Imam Mahdi saat ini adalah sekitar 32 atau 30-an tahun ke atas. Tentunya, kita sebagai umat muslim pastilah mengetahui keadaan di mana Imam Mahdi suatu saat nanti akan tiba. Dengan kehadiran beliau ke muka bumi ini menjadi suatu pertanda besar bahwa kiamat memang tidak akan lama lagi. Imam Mahdi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyebarkan kembali ajaran Islam. Inilah penjelasan mengenai komet Halley yang sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda pada 1400 tahun yang lalu bahwa kemunculan komet Halley adalah merupakan satu pertanda akhir zaman di mana Imam Mahdi akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat memberi'at beliau suatu saat nanti dan menjadi pengikut setia beliau. Semoga kita selalu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam ketaatan kepadanya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.